Tapi konsepnya gini, kalau lu mau jadi kaya dari investasi, lu harus cari perusahaan-perusahaan yang akan mengubah dunia, perusahaan atau teknologi. Nah, kripto itu menurut kita yang paling gampang, gitu. Kenapa paling gampang? Karena itu widely accessible. Yes. Contohnya, apakah gua nggak mau invest di perusahaan biotech? Ada perusahaan yang gue pengen, namanya Colossal Biosciences. Itu yang bangkitin burung yang udah punah 1960. Dapat aksesnya nggak gua? Ada yang nawarin, tapi apakah gue bisa nggak masuk? Nggak bisa, tiket size-nya terlalu besar. Enggak. Ngerti nggak? Apakah gue pengen waktu itu invest di Vigor Robotics, sekarang udah 33 billion valuasinya. Gue terakhir ngomong di sini masih 1 billion. Mereka baru fundraise lagi 33 billion. Pengen, cuman gue nggak ada akses ya kalau gitu. Gitu, humanoid robot. Jadi apakah cuman kripto yang bisa mengubah dunia? Enggak. Cuman ini yang paling accessible dan paling bisa keluar. Gue suka sesuatu yang bisa keluar. Karena invest-invest di perusahaan private itu kemungkinan keluarnya tuh sedikit. Either bisa exit di belakang semua atau enggak gitu. Jadi ya kalau kalian tanya final frontier-nya manusia ya uang ini kripto sekarang. Gitu. Ini bukan cuma sekedar koin-koin dan ini akan mengubah semuanya gitu. Makanya itu yang kita sedang bikin di sini kan. Fundamentalnya untuk capai apa yang kita percayai, gua sama dia percaya bahwa kripto ini akan ubah dunia. Semuanya akan kripto, semua akan blockchain, semua ide akan pakai blockchain belakangnya. Kita pun banyak diundang sama regulator untuk bantu internal training mereka. Kita tuh punya target yang sederhana. Satu, akademi kripto kita harus jadiin sekolah nomor satu. Kenapa? Kayak tadi, teknologi-teknologinya ditambahin terus. Kalau nggak salah lo orang AI kan? Banyak belajar, suka belajar AI juga kan? Sama Web3 juga. Jadi kita itu pengen ini bisa benar-benar jadi sekolah yang kalau misalnya emang ada yang mau belajar trading bisa fokus di sana, mau belajar investasi bisa belajar di sana. Tapi ada juga yang datang ke sini cuma buat belajarin teknologinya, buat dapat update-update modulnya. Nah, itu kita mau bikin jadi kalau bisa sekolah nomor satu yang terbaik di dunia. Gua nggak pengen cuma di Indonesia. Karena kalau kalian sesimpel kalian cari deh course crypto yang di dunia, itu bahkan yang dibikin sama Wharton atau Stanford itu kebanyakan blockchain. Gue pernah enroll 2 ribuan dolar, 3 ribu dolar per 5 video. Itu isinya nggak banyak teman-teman. Itu standar blockchain lagi. Yang mulai lagi apa sejarah kriptografi lagi gitu. Capek liatnya. Nggak banyak. Jadi nggak banyak bahkan course yang kita lihat di global tuh memadai. Nah, kita pengen jadiin akademi kripto ini jadi fondasi awalnya. Supaya kalian semua di sini ya bisa jadi pelajar di dalam. Dan kedepannya yang bikin-bikin teknologi ini kita harapnya datang ke kita. Karena so far banyak deal yang gue dapat di kripto itu karena mereka tuh pelajar di akademi kripto gitu. Teman-teman gue sendiri tuh banyak pengguna akademi kripto yang akhirnya datang, gue ada perusahaan ini nih, gue ada perusahaan blockchain consulting, mau invest nggak? Seperti itu, ya. Itu fondasi pertamanya. Fondasi keduanya adalah kita bangun exchange kita sendiri kan. Kenapa kita bangun exchange kita sendiri? Kita pengen cepetin adopsinya. Itu buat teman-teman yang nggak tahu, itu tercepat di dunia. 1 juta user tercepat di dunia. Nggak ada exchange satu dunia ini yang kumpulin user dari 0 sampai 1 juta dalam waktu 3 bulan. Exchange yang udah berada di Indonesia udah lama. Itu ngumpulin 5 juta orang. Itu butuh waktu mereka 10 tahun. Gue 3 bulan tuh 1 juta. Ya. Kita udah exchange top 10 di Indonesia. Retail tuh top 5. Jadi yang udah bikin exchange dari lama 2018, 19 udah disalip semua dalam waktu 3 bulan. Kenapa? Karena cara kita bikin sesuatu tuh sangat efisien. Gue nggak percaya marketing kayak zaman dulu gitu. Kita percaya di produk. Bahkan kalian mungkin kalau udah perhatiin produknya awal bagi banget. Dalam waktu 3 bulan tuh kita berhasil bikin lebih intuitif. Karena kedepannya bakal sama gitu. Dari daerah, dari di sini, orang tuh ntar bisa transfer duit itu semua all by crypto. Itu yang kita percaya. Kalau teman-teman punya keluarga di luar negeri, sekarang pasti kebingungan kalau bukan pakai kripto tuh kirim duitnya seperti apa. Ini teknologi real yang beneran dipakai gitu. Even di Singapura, orang tuh udah banyak. Ini walaupun menyalahi aturan negaranya MAS ya. Cuman banyak di sana yang nyewain apartemen tuh pakai USDT sekarang. Karena banyak pelajar kan dari luar kan yang kuliah di sana. Dari Indonesia lah kita sebutnya. Untuk bisa bayar di sana apartemennya banyak yang pakai USDT sekarang. Dan ini teknologi udah real gitu, udah terjadi di depan mata Ya. kita. Kalau sedangkan yang biotech, sedangkan energi yang terbarukan itu masih angan-angan. Humanoid apakah udah dipakai? Belum. 5 tahun lagi iya mungkin. Tapi masih angan-angan. Kripto ini udah di depan mata kita dipakai. Dan kalian tahu nggak market cap-nya berapa? Ini yang tadi gue sebut, yang gue gambar gini. Market cap itu 4 triliun loh. 4 triliun dolar itu satu perusahaan chip Nvidia. Jadi satu perusahaan chip itu market cap-nya sama-sama masa depan uang. Masuk akal nggak menurut kalian? Enggak. Nggak masuk akal.
Masa cuma Nvidia, Microsoft, sama Apple tuh udah 3 kali dari kripto market cap-nya? Jauh sekali, teman-teman. Ya, jadi itu yang kita masih lihat. Jadi apakah ke depannya kita bakal terus di industri ini, ya kita rasa sulit. Jadi kalau tanya kenapa akhirnya gue pindah dari saham, karena semua saham akan ditokenisasi. Dan yang akan bikin itu kan si Flatnf nih sekarang, Robinhood. Jadi semua saham itu akan backingnya tokenisasi. Kenapa? Karena RDN terbukti bisa kena hack. Orang bilang aman kan? Tidak. Kena hack. Itulah kenapa gue nggak pernah punya uang standby di RDN. Kalau saham itu udah keregister kan di Keseng. Nggak pernah. Uang nganggur di RDN tuh tidak pernah. Gue nggak pernah punya. Gue pasti keringin lagi balik. Dia aja ada uang RDN nganggur, saya tarik lagi. Gatel. Gatel. Gitu. Jadi itu fondasi kedua di exchange untuk mempermudah adopsi massa, adopsi global. Dan yang ketiga ya uangnya kita pooling. Kita bikin fund, kenapa? Karena gue pengen ini jadi institusi. Kalau bisa 100 tahun. Gue sama dia nggak mau bikin AC ini sesuatu yang bertahan 1 tahun. Kita mau tahannya ini lama gitu. Ratusan tahun setelah ini semua nggak ada. Yes. Kita struktur AC itu mirip seperti Harvard. Kita punya endowment fund di dalam AC. Yang dimana ya kita bangun-bangun sekolah juga gitu. Kalian tanya kenapa ada biaya belajar? Karena itu kita mau pakai untuk generasi selanjutnya. Kita ada endowment fund. Mirip sekali struktur kita seperti Harvard. Orang datang, bayar, belajar, ya tapi belum sebagus Harvard. Kita mimpinya bisa jadi kayak online-nya Harvard. Mimpinya kita itu. Jadi pelan-pelan. Ini kan baru 2 tahun ya. Dia udah lama ya. Dia udah ratusan tahun gitu loh. Kasih kita waktu dulu gitu. Karena kan kita masih belajar juga. Kita mau bikin bener-bener rapih gitu. Fakultas by fakultasnya kalau bisa pelan-pelan. Ya, mungkin awalnya masih cuman blockchain teknologi, crypto trading, dan investing. Baru 3 kan sebenarnya. Kita punya fakultas kasarannya. Tapi kita pengen itu lebih luas nanti. Kedepannya ada banyak proyek-proyek yang bisa lahir dari Akademi Kripto. Ya, mungkin kalau untuk gue itu harapannya kenapa kita bangun ini. Dan kita sangat happy gitu untuk bisa ketemu. Ini kan awalnya ibaratnya orang-orang yang baru nih. Kan baru 2 tahun ya kita bangun ini ya. Ini kayak pelajar-pelajar pertamanya nih ibaratnya. Kalau Harvard baru mau mulai ulang gitu. Mungkin kita kan nggak menutup kemungkinan ke depannya kita punya mimpi bikin gedung. Atau kita pengen jadi institusi yang real. Gitu. Karena kripto ini something yang profound yang mengubah hidup kita. Sama kayak internet sebenarnya. Internet kan tahun 2000. Tapi di 2008 sampai sekarang, ya Bitcoin ini gua rasa ini protokol masa depan. Ini sama kayak HTTP, ini nggak akan pernah hilang gitu. Ini sebuah protokol yang akan dipakai. At least sampai 10 dan 20 tahun ke depan. Ya. Gitu. Nah, kalau Bro Kang gimana? Pandangannya terhadap masa depan dari kripto itu? Kalau sampai 2030 masih bullish ya. Meskipun saya ngomong ke teman-teman, sejauh ini ada yang namanya bull market dan bear market. Mungkin ke depan akan berubah, saya nggak tahu. Itulah mengapa saya itu kan orangnya sangat objektif ya melihat data historis. Karena sebelumnya ada ya saya wanti-wanti ini seakan-akan ada. Tapi apakah saya akan benar? Ya, saya juga nggak tahu ya. Itulah mengapa ya kita melakukan repositioning ulang terhadap portofolio ya terhadap dengan komposisi seperti apa. Trimming itu penting juga. Karena pada dasarnya kalau kita nggak merealisasikan keuntungan yang kita miliki ya ngapain in the first place di sini juga. Ya. Karena endingnya banyak kok ya orang yang bikin project di blockchain ya habis itu mereka ya Arbitrum lah. Arbitrum itu dapat revenue dari mereka punya network. Kemudian revenue-nya mereka punya treasury, isinya apa? Isinya bond semua juga. Ya. Itu kan menunjukkan apa ya? Mereka pun juga punya aset digital, mereka juga diversifikasi ke aset yang real. Jadi nggak ada salahnya juga ya kalau teman-teman yang udah cuan banyak ya karena yang kita dapat lihat juga teman-teman yang di Roka itu udah ada juga ya portofolionya udah 2 digit miliar. Ya. Ada yang udah 800 juta masih ngerasa oh nanggung nih nunggu se-M dulu. Ya. Tapi ya balik lagi kan di market semua kan nggak ada yang tahu. Jadi kalau udah ngerasa cukup ya nggak ada salahnya kita diversifikasi ke aset dunia nyata. Ya, Betul. karena saya dulu juga begitu ya. Saya selalu punya pandangan kalau mending take profit ya daripada take picture aja. Ya. Karena kayak bapaknya tadi nih udah naik 3 kali lipat itu 300% gitu ya. Wah kok nggak 7 miliar gitu. Tapi balik lagi akhirnya mikir ya udahlah saya 50% aja ambil gitu. Kayak yang juga tadi udah cuan terus sekarang wah BEP aja udah happy saya. Ya itulah manusia ya.
Ketika semua hijau, serakah, pengen lebih. Ketika merah, takut. Ya, tapi ya itulah dimana kita kan sebenarnya paling gampang. Kita kalau mau sukses, kita nggak usah dengerin kata hati kita sebenarnya. Pakai logika aja. Karena kan kalau kata hati ya dibisikin, oh ini bisa naik lebih tinggi lagi gitu. Ketika kita udah pakai emosi, Iya, betul. di situ harusnya kita udah merevaluasi lagi pemikiran kita ya. Jadi tanpa emosi lah ya lihat angka itu sebenarnya. Iya. Karena ya itu tadi angka itu bisa sangat menggoda kadang-kala. Betul. Kalian bisa aja bikin portofolio, misalnya kita bikin case study yang asli ya. Ini simpel banget. Kalian bisa bikin 50, ini kripto nih. Yes. Nah, kripto ini 50 tuh apa yang tadi? Misalnya 70 tuh BTC. Kita kasih bikin portofolio contoh aja ya. Ya. Solana misalnya 10, kalian misalnya mau iseng mau beli Sui lah misalnya gitu kan. Ini bisa 50% nih, ya kan. 30% ini kan bisa bikin lagi portofolio. Contoh kalian mau bikin yang aman. Ini kalian mau beli misalnya tadi yang di ujung tuh suka misalnya lu ngertinya saham Indo ya kan. Ya. Ini misalnya saham Indo. Nah, ini misalnya ada saham US gitu kan. Misalnya ini kalian beli S&P, SPY, Yes. saham Indo ya, misalnya kita ngomong IHSG aja ya. Misalnya IHSG, ini beli SPY. Ya ini bisa 15%. 15% dibagi 2. Kan simpel. Nah, 20-nya ini apa? Ini kalian mungkin bisa aman nih. Ini 10-nya kalian bisa misalnya masuk, ada yang misalnya suka kita cinta negara, ya kan? FR nih, yang buat akses nih ada Indois bisa. Kan kata Bapak Menkeu kan beli USD yang lokal kan. Jadi gue bantu lah negara kan. Gue beli nih. Ya. Terus ini juga bisa 10%-nya RDPU yang apa namanya? USD lokal juga ya kan. Ya. Bantu negara ya. Nanti nih bentar lagi nih orang BCA gue mau datang nih mau beli gue lah. Datang nih bentar lagi makanya. Karena ya Jam itu 2 tadi lagi nih datangnya. kalau misalkan di sini juga nggak harus 20-30 Solana Samsui. Kalau tadi suka judi, ya ini nggak apa-apa ya kan. Futures gitu kan. Atau tadi yang itu sih, Ah, iya. misalkan DEX. Ah, itu boleh. Ini boleh deh, nih. Nah, Ini. boleh. Nah, itu. Boleh, nggak apa-apa. Boleh. Karena ini udah dalam alokasi gitu loh. Yes. 10% dari yang sini. Kalau sampai 0, kalian mati nggak? Enggak. Jadi itu ini kunci kenapa gue bisa selamat. Jadi buat yang bilang, misalnya gue di sini ada 3%. Wah, Timothy keluar kripto kan nggak gitu. Cil. Ya kan? Wah, Timothy keluar kripto. Nah, jangan sampai gue begini nih. Ada apa? Orang bank terus bilang, wah Timothy keluar kripto. Ya enggak gitu. Ya ini bisa di RDPU. Sekarang RDPU udah banyak yang USD. Banyak produk-produk baru nih yang launch nih. Iya. Gini Gue bukan lah ya. sales bank ya tapi ya. Iya. Masalahnya ya gini aja lah. Kalau kamu masih maksudnya punya rekening atau punya saldo GoPay, ya, punya kan buat transaksi harian. Iya. Kan bukan berarti kamu keluar dari kripto gitu kan, atau menduakan kripto gitu. Betul. Ya kamu kalau begitu mau bayar ke S-Hardware begitu pakai USDT kan nggak bisa juga kan. Betul. Dan Ya. mereka kan orang yang awam kan nggak ngerti ini ya. Jadi ketika mereka Benar. hitung-hitung di kepalanya gitu kan. Wah, dapat dividen segini nih. Itu kan cuma tetes tuh kayak netes gini. Nah, itu kan. Ini kalau naik kan bukan beda lagi gitu. Itu Yes. tetes hujan nih gitu. Buat beli bensin kenapa ganti aki begitu. Ya. Jadi jawabannya ini adalah aset alokasi. Gitu. Nah, ini gua ngomong sebelum tanya nanti orang bank gua datang nih ke pertanyaan dulu kali ini ya. Yes, boleh, Ayo. silakan. Boleh pertanyaan mulai? Selamat siang, Bu Tim. Ya. Yes. Saya lebih ingin nanya teknis ke ini sih, cara untuk track wallet gitu. Iya. walletnya. Soalnya kan saya join di Akademi Kripto itu belajar modul-modul. Ya. Nah, itu dari modulnya bahkan saya seneng tuh bisa saya research sendiri bisa dapat call AVAX lebih dulu pada Bro Kakak. Ya. Nah, saya pengen mempelajari tentang gimana caranya nge-track
wallet yang benar. Soalnya sampai sekarang itu saya masih belum tahu wheel-nya itu di angka berapa ribu dolar untuk masuk atau di kayak misal akumulasinya itu berapa hari mereka, itu gimana cara ngelihatnya? Jadi gue jelasin ke konsep yang banyak orang miskonsepsi ya. Market itu nggak bisa dihitung seperti itu. Semuanya, mau saham, mau kripto nggak bisa dihitung seperti itu. Yes. Bandar tuh bukan sesuatu yang ada, muncul, gue bandar gitu, nggak ada. Market tuh sangat Market ya? dinamis. Market tuh sangat dinamis. Kalian tau nggak, dan tahun lalu Eigenlayer tuh gue yang beli itu. Sebelum Jasin San kita pancing gitu. Buat ngambil. Nggak tahu kan dia dari Alam Sutra di Indonesia. Jadi jawabannya nggak bisa. Kalau gue bisa exactly tahu tuh siapa yang di track, kapan dia beli untuk naik, ya gue jadi orang paling kaya di dunia. Benar. Nggak ada strateginya untuk melihat orang itu mereka bisa ngapain. Ya kita bisa dapat gambaran lah, kayak kalau Ya. volume besar. Tapi kan volume besar bisa campuran, ada dia juga, ada siapa gitu kan. Campuran banget gitu loh. Jadi market tuh sangat kompleks, nggak bisa dibilang. Kita mungkin definisin dulu kali ya. Apa sih bandar itu? Coba, bandar itu apa? Kita definisin bandar dari sini. Ini gue capek soalnya lihat di market orang-orang yang nggak pernah di dalam capital market. Gue kan dari dalam, ya. Kita punya exchange, kita pedagang kripto juga. Kita paham betul. Karena kita harus market making juga di dalam kita punya exchange sendiri. Ayo, bandar itu apa? Bukan kendali. Bandar itu ada apa? Ada yang bilang gitu, ya kan? LP. Bandar tuh liquidity provider. Pintar nih. Tata pejudi yang paling pintar. Nah, bandar tuh liquidity provider. Artinya apa? Dia match harga lu. Kalau nggak ada bandar, lu nggak bisa beli koin. Iya. Bandar tuh cuma ngisi. Jadi kalau kalian lihat misal firm kayak zaman dulu SBF Alameda Research, dia tuh ngisi kanan kiri. Jane Street tuh ngisi. Dia punya quant itu ngisi. Nah, dia dapat profit dari mana? Dari spreadnya. Dari spread harganya. Kenapa dia bisa ngisi gitu? Karena kita bikin deal. Kalau misalnya exchange, contohnya exchange luar nih, misalnya contoh exchange B gitu. Exchange B ini akan bayar market maker. Cara dia bayar gimana? Lu bisa ngisi bid and offer spread-nya dengan fee gratis. Jadi dikasih VIP 9, dikasih gratis gitu. Itu market maker tuh fungsi aslinya itu. Dan misalnya di Bursa Efek Indonesia, kalian bisa daftar loh jadi liquidity provider. Ini ada pendaftarannya loh. Ya. Bandar tuh bukan sesuatu yang kayak ngumpet di belakang pakai hoodie gitu. Iya. Autis tuh orang mikir gitu. Ya, salah total. Bandar tuh cuma liquidity provider. Itu namanya market maker. Gitu. Kalau kalian mau lihat jump trading, Jane Street, itu mereka market maker. Ngisinya apa? Ngisi. Gitu. Mereka itu cuma ngisi. Kalau tidak ada mereka, contoh, tidak ada market maker di saham BCA. Kosong bid and offer-nya. Gue mau beli 20M nggak bisa gue jetek. Ya kan? Kalau BCA lu beli 80M, lu sekali order gini harganya dia bisa naik tuh, 1-2 tangga. Karena emang segitu kedalamannya gitu. Tapi kalau lu beli yang lebih kecil lagi saham-sahamnya, ya nggak bisa. Lu nggak bisa jetek begitu. Kripto pun sama. Tapi kripto karena global, banyak sekali yang jadi market maker di semua exchange yang berbeda. Makanya satu exchange harga bisa beda dengan yang lain. Karena kenapa? Market maker-nya berbeda. Itu definisinya, kita definisin dulu bandar. Terus yang di pikiran lu apa misalnya? Oh, bandar masuk bisa naik begitu harganya, ya kan? Terus bandar itu kelihatannya ada support, ada resisten, gini bandar mau keluar. Dan gitu kan? Itu jawabannya nggak bisa begitu. Karena orang yang punya duit yang cukup ketika tipis tadi, dia bisa aja jadi itu. Ya, itu cuma pelaku pasar. Yang kedua adalah market partisipan. Ya. Ini siapa? Ini bisa gua, bisa dia. Orang yang kaya, misalnya bro jadi pengusaha, ini jadi besar nih, misalnya, tiba-tiba pengusaha, saya Alam Sutra lah gitu grupnya. Punya uang kan nih, punya cash misalnya 100 miliar, mau beli saham yang nggak liquid, terus naik nggak? Naik, apakah dia dihitung bandar? Nah, gimana? Definisinya gimana? Orang yang cuma punya uang banyak, itu masuk ke sini, itu bisa gerakin harga. Gitu. Bukan berarti dia mau mancing-mancing retail, terus dia naik. Nggak ada konsep seperti itu. Itu konsep yang nggak ada. Iya, karena kan ya itu tadi ya market partisipan ya, ini kan market nih misalkan. Nah, kalau teman-teman pernah main tuh dia game di PC itu Feeding Frenzy itu ya, tahu ya. Kan ikan, Itu kan? benar. Nah, Wah, ya, betul. atau ada juga ikan yang cuma segini, ada yang ikan segini, nah ada yang paus nih. Nah ini market tuh gini. Nah, apakah yang paus gede ini bisa mati juga? Bisa, kalau ini ikan jadi satu terus makan ini dia juga bisa mati juga. Betul. Jadi Itu saya bagus jawabannya.
percaya bahwa market itu dalam jangka pendek itu random. Ya, jadi ada konsep yang namanya random walk theory. Sama lah seperti misalkan, oke, sejam lagi Aster merah atau hijau gitu kan sama aja. Gak ada yang ngerti kalau tiba-tiba kayak CZ langsung market sell pasti hancur lah gitu. Atau tiba-tiba kena hack gitu. Terlalu banyak variabel Betul. di kripto apalagi. Jadi tadi ya adalah beberapa platform yang dipakai buat tracking ya, wallet, Arkham, Nansen ya, yang lumayan oke. Cuman balik lagi karena kan perilakunya acak segini. Bisa aja itu ada perilaku oke ini ada inflow gede tapi cuman mungkin wallet internal di checks yang cuman pindah. Terus kamu mikir bullish nih gitu. Terus ya beli. Langsung nggak beli nggak apa-apa. Lalu tiba-tiba leverage long gitu. Kan random. Ya, betul. Nah, jadi dalam jangka pendek itu semua random. Karena saya tahu juga nih ada orang sini lah. Dia punya strategi, wah saya selalu nge-copy trade wallet gitu. Terus tiba-tiba kayak win rate-nya cuma 15%, duitnya habis. Karena ya walletnya cuma mindah-mindah terus kamu mikir oh ini. Oh itu ini. Wallet exchange gimana? Iya, alpha terus kayak ya salah tebak itu kan sama aja kayak inilah ya ada kedutan kecil-kecil terus kamu lihat ini ada aktivitas ya. Kadang kayak kalau begitu semua orang ya. Karena kan blockchain itu kan sama seperti ini ya, kan buku besar ya. Sama seperti ATM ya atau transaksi antar rekening itu bisa dilihat secara seluruh dunia. Ya. Tapi dengan misalkan ini ada perpindahan duit ke sini. Berarti ada arti ini gitu. Iya, berarti padahal exchange cuma pindahin dari wallet A ke wallet B gitu kan. Kan ada kayak transaksi di rekening bank semua bisa kelihatan ini ada transferan gede nih mau bikin tempat ini misalkan es krim gitu. Terus saya bullish nih sama saham es krim kan nggak begitu kan. Betul. Itu kan random semua. Bisa aja itu duit ownernya yang di karena ini ke dalam, miskonsepsi ini kita sebutnya mitos ya lebih tepatnya. Ini mitos ya, market. Enggak lah sama influencer beberapa ada yang kurang keterbatasan intelektual kan. Atau sengaja mungkin. Sengaja. Biasa nggak sengaja sih, biasa beneran nggak nyampe. Nggak ngerti karena gitu ya. Zaman gue di saham dulu itu juga dari gue kecil ya. Ada yang kayak ngajarin tentang perbandaran lah. Dia kenal bandar aja nggak pernah. Ngobrol aja nggak pernah. Tahu bandarnya siapa aja nggak. Portonya di bawah 10M gitu. Portonya di bawah 10M, trading dari ruko. Itu apa yang lu mau ajarin gitu. Jadi ada yang misalnya bisa bilang, nih misalnya kode ini kalau buat yang nggak ngerti, kalau anak saham pasti ngerti ya. Misalnya YP nih, ya kan. Ini kita ntar dibilang ini retail gitu kan. Terus kalau misal BK, JP Morgan ini bandar gitu kan. Ini ilmu sesat ini, gue juga pakai dua-duanya gitu loh. Ya suka-suka gue kan mau pakai broker apa. Misalnya gue mau pakai broker apa yang suka gue. Kenapa ada broker yang dilabel retail lah, dilabel apa? Sakit jiwa itu. Karena gue juga bisa pakai dua-duanya tergantung gue mau telepon yang mana. Sebenarnya sama juga sekarang kan kalau Binance ini ngedam. Iya. Kalau ini walletnya Maxi. Iya benar. Sama. Ya itu mitos lah. Bandar itu yang paling benar definisinya tadi liquidity provider. Mereka ngisi. Ya market maker. Market maker. Kalau nggak ada mereka tuh nggak bisa. Mereka nggak mau ngambilin duit kalian. Mereka itu membantu kalian. Ya, winter mute gitu. Market jungkir balik mereka untung juga. Market jungkir balik mereka untung. Jadi kalau kalian lihat misalnya SIG, Susquehanna International Group, mereka ngapain? Mereka market making. Citadel tuh ngapain? Ini kerjaannya Citadel. Quant tuh kebanyakan kerjanya ini. Mereka bikin algoritma untuk bisa ngebalance. Kalian kalau tahu, bahkan pasti di saham lokal juga ada algoritmanya. Ada beberapa saham yang kalian hajar nih, misalnya saham batubara kalian hajar. Dia kan masih ada satu lot tuh di situ. Terus ada barangnya. Itu kan nggak mungkin ada orang depan komputer terus kayak, ya tambahin lagi, ya kita isi lagi. Itu algoritma gitu loh. Fungsinya itu teman-teman ya. Jadi jangan stop dengan perbandar-bandaran. Ini bandar mau sini kita ikut. Wah kayak kungfu gitu loh. Ya. Kita ini bukan dari orang luar soalnya. Kita itu dari dalam gitu. Karena ketika kalian ada beli Bitcoin di vlog, itu pasti ada market making mekanismenya di situ. Karena kalian kan misalnya kalian mau tawar nih harga 100 juta, kalian market buy. Nah, makanya ada kata-kata kan market buy. Nah, ini belajar nih. Kenapa market buy? Kalian jadi taker. Ya. Kalau limit buy, kalian jadi market maker. Nah, makanya namanya maker nih. Ya. Kenapa kalian maker? Karena kalian ngisi. Kalian ngantri, yuk saupan yuk 100 di sini, 50, 30. Tapi kalau kalian mau ngambil, ya kasih harga lebih mahal dong gitu loh.
Ini kan ada juga ya modulnya ya, crypto order flow juga Nah. dijelasin juga ya di dalam gimana adanya market ya. Semua tentang supply and demand sebenarnya. Ya orang bisa lah ngomong kalau bukan pelaku pasar gitu. Tapi kalau bukan pelaku ya jangan didengar gitu. Yes. Karena biasanya ilmu tuh bisa jadi disinformasi gitu. Ketika dia jadi disinformasi, dikonsumsi banyak pelaku pasar, makanya pertama kali gue ke kripto gue seneng. Kenapa? Karena kalau misalnya di saham yang advance beginian mereka tahu. Kripto tuh banyak yang nggak tahu sesimpel apa itu market buy sama limit tuh bang. Banyak yang nggak tahu. Taker maker tuh nggak ngerti mereka. Jadi gue tuh kayak ngambilin permen dari anak kecil tuh. Karena gampang jadinya. Ya. Jadi ini yang kalian harus pelajarin bahwa bandar itu bukan orang jahat. Market maker tuh bukan orang jahat yang kayak gue rugiin dulu ya. Gue untungin lo ya. Gue cari support tuh gue sell. Enggak. Ya, mereka cuma ngisi, mereka orang baik nih. Wintermute nih. Ya. Wintermute. Kalau di kripto ya, ada Jane Street. Itu SIG gitu. SIG. SIG itu bahkan ETF. Biar kalian bisa transaksi ETF. Kan ETF keren banget. Terus ada yang bilang, oh tapi Jane Street kan misalnya pegang besar nih di STRK-nya Michael Saylor. Iya. Kenapa? Mereka market making. Mereka telepon seller. Ya. Gua minta barang ya sama lo ya. Kita isi ya, lu punya. Kalau nggak orang nggak bisa beli ETF-nya. Gitu loh ya. Jadi kan barang, kan jualan. Kalian beli Bitcoin harus beli di toko orang. Ada yang beli di toko kita nggak? Nah. Untung satu loh. Oh, kurang ajar nih nanti nih ya. Nggak laku bro tokonya bro. Oke gitu ya.